Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan di selepas midterm ya, ujian mid kemarin. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita kimia dasar ya, general chemistry. Nah, saya memilih menggunakan metode gabungan ya, baik asinkron maupun sinkron ya. Jadi saya akan membuatkan video sebagai penjelasan. Saya akan upload di YouTube. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan atau menyimak video tersebut untuk bisa memahami materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian berikutnya pada pertemuan online-nya, biar hemat ini. Jadi kalau di YouTube itu kan teman-teman bisa resolusinya itu bisa diperkecil sehingga bandwidth-nya lebih kecil gitu ya. Kalau kita pakai online terus-terusan 3 jam, apalagi pakai webback ya, karena untuk Google Meet itu sudah dibatasi, itu akan menghabiskan kuota. Nah, nantinya ketika pertemuan online itu harapan saya teman-teman itu sudah siap, sudah paham. Kalau sudah paham berarti nggak ada yang diskusikan, cukup presensi selesai gitu ya. Tapi kalau ada yang diskusikan atau mungkin sedikit membahas ada soal yang ada di PowerPoint itu tidak atau kurang paham, itu kita bisa bahas detail gitu ya. Karena kalau 3 jam terus-terusan itu saya kira bosen. Nah, saya juga nggak mau kalau ditinggal tidur gitu ya. Lebih baik saya siapkan videonya, walaupun ini ada yang cukup mepet ya waktunya, dan videonya juga mepet ya. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahannya, bahasannya. Kita ke slide-nya. Oke, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang konsep mol. Fungsi dari konsep mol ini adalah menghubungkan dunia mikroskopik atom dengan pengukuran di laboratorium. Nah, pada pokok bahasan ini yang termasuk di dalam konsep mol itu adalah tujuannya adalah memudahkan untuk menghubungkan massa dengan jumlah atom atau molekul. Kemudian rumus kimia itu menghubungkan jumlah zat dalam suatu senyawa, dan rumus kimia dapat ditentukan dari pengukuran massa secara eksperimental. Kemudian persamaan kimia yang menghubungkan jumlah zat dalam suatu reaksi. Selanjutnya reaktan dalam suplai terpendek itu akan membatasi jumlah produk yang dapat terbentuk. Dan yang terakhir adalah jumlah produk yang diprediksi tidak selalu diperoleh secara eksperimental, jadi tidak sesuai dengan teorinya. Nah, langsung saja, yang pertama, kita harus memahami bahwa setiap partikel itu memiliki massa yang spesifik. Jadi setiap partikel itu untuk masing-masingnya itu memiliki massa yang berbeda dengan partikel yang lain. Oke, mungkin bisa kita kita bisa mempunyai massa yang sama, tetapi di dalamnya itu terdapat jumlah molekul yang berbeda. Jadi tidak selalu sama jumlah molekulnya. Sebagai contoh, misalkan kita punya kelinci yang memiliki massa 250 gram,
Maka kalau kita punya 24 kelinci, mau nggak mau kita ya 24 kelinci itu kita kalikan 250 gram setiap kelinci. Kemudian kalau ditanyakan dalam kilogram, ya untuk 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi di sini itu kita punya konversi 1 kilogram untuk 1000 gram ya. Tentu saja hasilnya adalah 6 kilogram. Nah, ini untuk kelinci sebanyak 24. Tetapi kalau kita punya ayam yang masanya masing-masing ayam itu kira-kira ya anggap saja 1 kilogram, maka kita dalam 6 kilogram itu cuma punya 6 ekor ayam. Berbeda dengan kelinci yang punya 24 ekor ya. Di sini kita akan menghitung atom itu berdasarkan masanya. Jadi ya sudah, kalau tadi kita punya 1 ekor kelinci itu 250 gram misalnya. Kita misalkan nimbang berapa misalnya tadi? 30 kilogram. Itu kita punya berapa ekor kelinci? Nah, kalau masanya masing-masing kelinci itu 250 gram. Jadi dalam satu berapa tadi? Dalam 1 kilogram itu kita punya 4. Nah, berarti kalau 30 kilo ya 4 kali 30. Berarti kita punya 120 ekor kelinci. Jadi dengan menimbang kita sudah dapat menemukan jumlahnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, nanti tetapi yang kita timbang ini adalah atom atau molekul. Ya. Nah, massa sebuah atom atau suatu atom itu disebut sebagai massa atom atau atomic mass kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, massa atom ini menyediakan sarana untuk menghitung atom dengan mengukur massa sampel. Jadi kalau kita sudah punya massa atomnya, seperti tadi kita punya 1 ekor kelinci itu 250 gram, maka kalau kita nimbang 100 kilo misalnya, kita timbang kelincinya, maka jumlah kelincinya akan ada 400 ekor. Gitu ya. Nah, ini kita sudah punya massa atomnya. Jadi kalau kita menimbang suatu atom, kalau sudah tahu massa atomnya, maka bisa diketahui jumlahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman tentu sudah pernah mengenal yang namanya tabel periodik. Kalau tidak salah di pokok-pokok bahasan sebelumnya itu sudah dibahas juga tentang tabel periodik. Nah, di dalam tabel periodik itu terdapat massa atom dari unsur-unsurnya. Dari unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik tersebut itu ada massa atomnya yang dinyatakan di dalam U untuk setiap atom ya. Misalnya hidrogen itu massanya 1,008 U gitu ya. U ini sebenarnya adalah kepanjangan dari AMU. Apa itu AMU? Atomic Mass Unit. Jadi massa atom untuk satu buah atom ya, satu unit. Mungkin teman-teman di SMA dulu itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga disebut juga sebagai satuan massa atom. Untuk hidrogen 1,008 satuan massa atom atau 1 SMA, bukan sekolah menengah atas gitu ya, tetapi satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ini punya beberapa angka. Nah, untuk mengurangi kesalahan dalam pembulatan, maka sebaiknya
itu digunakan nilai yang paling akurat. Jadi komanya yang paling banyak yang tersedia di situ itu sebaiknya digunakan. Nah, nanti dalam perhitungannya mungkin di bab pertama dulu sudah dipelajari tentang angka penting. Berapa angka pentingnya? Nah, itu tergantung dari hitungan-hitungan yang lain gitu ya. Nah, tetapi gunakan yang paling banyak. Ya minimal 4 angka penting lah minimal itu minimal. Lebih banyak itu jauh lebih teliti, lebih baik. Oke, sekarang kita cek ya, berapa atom C yang terdapat dalam 3,5. Wah, ini saya masih kesalahan ini. 3,5 kali 10 pangkat 8 AMU atomic mass unit. Oke, langsung saja kita lihat ya. 3,5 kali 10 pangkat 8 AMU. Masih ingat berapa massa atom C? Iya, 12,01 itu yang ya sudah ada ternyata di sini 12,0107. Nah, ini gunakan semuanya kalau disediakan seperti ini. Oke. Tapi kalau enggak ya 12,01. Oke. Untuk setiap satu atom itu 12,01, sehingga di sini bisa dikalikan satu atom C per 12,0107 AMU. Sehingga di sini kita dapat meniadakan atau menyoret satuannya U ini ya, ada di atas dengan di bawah. Sehingga kalau dikalikan ketemunya adalah 2,9 kali 10 pangkat 7 atom C. Jumlah atom C-nya ada 2,9 kali 10 pangkat 7. Itu untuk 3,5 kali 10 pangkat 8 AMU ya. Oke, kemudian kalau ini dibalik ini, kalau tadi yang ditanyakan adalah atomnya, untuk dari yang diketahui dari massa atomnya, massa dalam AMU. Sekarang sudah diketahui jumlah atomnya. Yang ditanyakan adalah massa dalam AMU ya. Di sini ada 2,33 kali 10 pangkat 16 atom H. Nah, sekarang atom H. Di sini sudah diketahui atom H masanya adalah 1,00794 AMU. Dan sudah dengan metode faktor label ya kita tuliskan saja angka 2,33 kali 10 pangkat 16 ini. 2,33 kali 10 pangkat 16 atom H ini kita kalikan dengan 1,00794 AMU untuk setiap atom H. Nah, ini atom H-nya kita bisa coret sehingga ketemunya nanti adalah 2,35 kali 10 pangkat 16 AMU. Nah, saya mengingatkan saja di bab pertama dulu kita belajar tentang angka penting. Nah, di sini ada 3 angka penting, maka kita jawab dengan 3 angka penting. Sedangkan yang di atas tadi kita cuma di sini cuma tersedia 2 angka penting. Jadi kita jawabnya juga dengan 2 angka penting saja. Meskipun ini faktor pengalinya adalah berapa ini? 6 angka penting ya. Tapi yang paling aturannya ini cuma 3 angka penting ya. Kita gunakan 3 angka penting. Oke, lanjut. Nah, ini silahkan dicoba dulu. Jika diperlukan, kita bahas ketika online ya. Untuk di video ini saya tidak akan menjelaskan untuk bagian your turn, karena ini giliran Anda untuk mencobanya. Nanti kalau memang diperlukan, kita bahas. Tapi kalau tidak, ya berarti lewat gitu ya. Oke, ini masih your turn ya. Ada latihan soal. Your turn ini latihan soal. Jadi silahkan dicoba. Sayang kalau tidak dicoba. Nanti kalau perlu
bahas supaya tahu jawabannya yang benarnya apa, kita bahas. Oke, kemudian ini hubungan tentang massa dengan amu ya. Ini kalau punya bukunya yang Brady dan Senese ini yang edition, di bagian dalam sampulnya itu ada ini ya, konversi untuk 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg itu sama dengan 1 amu. Tapi ini jarang kita gunakan. Nah, bentuk lainnya itu dapat dituliskan ini. 6,022 kali 10 pangkat 23 amu itu sama dengan 1 gram. Nah, ini yang paling sering kita gunakan. Nah, angka ini, hubungan ini ya, hubungan ini amu sama dengan sekian amu sama dengan 1 gram, ini dapat kita gunakan sebagai faktor konversi. Nah, untuk mengkonversi besaran-besaran massa dalam amu dan besaran massa dalam gram. Oke, nah, kalau di satuan massa atom, nah, itu amu ya, satuannya berarti amu ya. Ya, kalau kita mau konversi ke gram, berarti kita kalikan, nah ini hubungannya 1 gram untuk setiap 6,0223 kali 10 pangkat 23 amu. Maka akan ketemu massa dalam gram. Nah, karena ini satuannya, satuan massa atom ini dalam amu ya. Oke, kemudian kalau mau mengembalikan ya kita kalikan dengan kebalikannya ini. Jadi ini boleh yang ditulis di atas ini yang amunya, yang di bawah yang gramnya, atau yang gramnya yang di atas, amunya yang di bawah. Tergantung kebutuhan mau mengkonversi kemana. Kalau kita mau dari satuan massa atom dari amu menjadi massa ya gramnya yang di atas karena massanya dalam gram gitu ya. Yang dicari dalam gram, biasanya yang dicari ya mau ditulis di atas ini ya, jangan terbalik. Nah, itu gunanya faktor label itu jangan sampai terbalik, maka sertakanlah satuannya atau faktor konversinya. Oke, kemudian kita juga punya hubungan bahwa massa atom dalam amu ya, atomic mass unit, itu adalah massa satu partikel. Nah, kita juga dapat menggunakan ini sebagai faktor konversi untuk mengkonversi antara jumlah partikel dengan massanya dalam amu. Kalau kita punya sekian partikel, nah, partikel ini bisa atom, bisa molekul gitu ya. Nah, kalau kita punya berapa partikel, nah kita bagi dengan massa atomnya, maka akan ketemu massanya. Atau kalau kita sudah punya massanya dalam amu, kita mau mencari jumlah partikelnya ya kita kalikan dengan massa atomnya untuk satu partikelnya itu sehingga ketemu jumlah partikel. Oke, kita latihan soal lagi ya. Misalnya, berapa massa atom Na dalam satuan amu yang terdapat dalam 55,2 kg natrium? Tanyakan masanya dalam amu, sudah diketahui masanya dalam kilogram. Ya, kalau metode faktor label mau nggak mau 55,2 kg ini kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kemudian adakah hubungan dari kilogram langsung ke amu? Tidak ada. Yang ada dalam gram ya. Nah, maka kita konversi dulu dalam gram. Mestinya tahu ya, kalau kilogram ke gram itu mestinya ya itu sama dengan 1000 gram untuk setiap kilogram. Jadi dikalikan
1000 gram untuk setiap kilogram. Ya. Maka akan ketemu gramnya. Kemudian, nah, hubungannya tadi 1 gram itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 amu. Nah, tentu saja ini kita mau nyari dalam amu, berarti amunya yang di atas, gramnya yang di bawah. Nah, ini kita bisa coret satuannya, yang ada yang di atas yang dengan yang di bawah, gramnya juga, sehingga ketemunya adalah amu. 3,32 kali 10 pangkat 28 amu untuk 55,2 kg natrium. Oke, contoh berikutnya dibalik. Kalau pengalaman, kalau saya ngajar kimia dasar gitu, kadang-kadang kalau cuma dikasih contoh satu yang menuju ke sini, kebalikannya nggak dikasih, itu sudah sedikit bingung. Jadi di sini ini dibuatkan 2 contoh yang merupakan kebalikannya. Oke, pertanyaannya, berapa massa Na dalam gram yang ada di dalam 3,20 kali 10 pangkat 15 amu natrium? Ya, dengan metode faktor label kita tuliskan dulu ini ya. 3,2 kali 10 pangkat 15 amu. Faktor konversinya ya ini dibalik, tapi ya amunya yang di bawah, 1 gramnya ini. Karena ditanyakan dalam gram. Oke, kali 1 gram per 6,022 kali 10 pangkat 23 amu sama dengan, nah, kita coret dulu amunya sehingga yang tersisa satuannya adalah gram. Oke, kalau mau dicek ya silahkan pakai kalkulator. Oke, ini ketemunya 5,31 kali 10 pangkat 29 gram ya. Kita gunakan 3 angka penting ya. Di sini juga 3 angka penting. Oke, lanjut ya. Ini your turn, silahkan dicoba. Ini masih simple ya. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa massa rumus dari barium fosfat? Nah, ini untuk tata nama ini sudah diberikan belum ya? Mudah-mudahan sudah ya. Barium fosfat Pa3PO4 2 kali. Ingat, hati-hati ya kalau model poliatomik seperti ini. Kalau ada dalam kurung kemudian ada angka yang di luar kurung, artinya ini PO4-nya ini ada 2. Jadi secara keseluruhan bukan hanya O4-nya yang 2 kali, tetapi PO4-nya. Jadi di sini ada P-nya ada 2, O-nya ada 8, VA-nya ada 3. Ya. Nah, ini kalau dihitung ketemunya 601,9237 amu untuk setiap massa rumus ya. Massa rumus. Kenapa disebut massa rumus atau formula unit? Karena ini adalah senyawa ionik. Untuk senyawa ionik itu bukan molekul ya, hati-hati. Molekul itu terjadi kalau ikatannya adalah kovalen. Nah, ini ikatannya ionik. Kalau ikatannya ionik, ya disebutnya sebagai massa rumus. Setiap massa rumusnya. Karena nanti tidak bisa terpisah tersendiri. Molekul Ba3PO4 itu tersendiri. Nah, nanti dalam kristalnya kan kemarin sudah ya. Kemudian dalam NH4 2 kali CO3, apa namanya? Yang tahu? Amonium karbonat.
amonium karbonat. Oke, itu kalau dihitung ketemunya ya 92,0561 amu untuk setiap massa. Oke, kita akan melihat hubungan antara massa rumus atau formula mass dengan jumlah partikel. Massa rumus atau sering kita sebut sebagai MR itu atau formula mass. Kenapa disebut sebagai formula mass? Massa formula gitu ya. Bukan massa molekul gitu ya. Berbeda nanti antara massa formula dengan massa molekul. Bedanya apa? Kalau molekul itu ya senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen, itu nanti bentuknya molekul. Kalau ikatannya ionik itu bukan bentuknya bukan molekul lagi, tetapi dia ikatan ionik kan kemarin sudah dibahas gitu ya, misalnya NaCl itu kan tidak ada NaCl itu gabung terus terpisah sendiri-sendiri, itu kan enggak, tetapi ada Na berselang-seling dengan Cl gitu ya, yang bentuknya kubik atau apa gitu ya. Nah, seperti itu tidak bisa disebut sebagai molekul. Ini kita lihat, nah kita dapat menggunakan ini sebagai faktor konversi untuk mengkonversi antara besaran-besaran jumlah partikel dengan massa. Nah, perlu diperhatikan ini ya, jadi kita sudah punya jumlah partikel gitu ya, mau kita konversi ke massanya dalam satuan amu. Ini ya. Yang perlu diperhatikan kalau teman-teman sudah mendownload yang dari Classroom itu terbalik ya. Kalau terbalik nanti kalau pakai faktor label kalau dikalikan seperti ini partikel kuadrat per amu gitu kan, enggak ya. Jadi partikelnya akan dikalikan massa rumusnya atau MR-nya dibagi jumlah partikelnya, maka akan ketemu massanya. Atau sebaliknya, kalau dari massa ya kita kalikan jumlah partikel per massa rumusnya atau MR-nya, ketemu jumlah partikelnya. Hati-hati, ini kebalik ini sepertinya yang di sana ya, yang di download yang bentuk PDF itu balik, nanti dicoret-coret sendiri ya. Oke, lanjut kita cek menghitung molekul berdasarkan massanya. Massa molekul itu memungkinkan perhitungan molekul berdasarkan massa, seperti yang saya sampaikan dulu. Bahwa massa molekul adalah jumlah massa atom dalam rumus senyawanya. Sebenarnya senyawa ionik itu tidak memiliki massa molekul. Di sini dijelaskan kuantitas yang analog, yaitu massa rumusnya. Tadi ya sudah saya sebutkan MR-nya. Jadi kalau senyawa ionik itu tidak punya molekul gitu ya, karena bentuknya senyawa ionik. Nah, untuk itu dianalogkan sebagai massa rumusnya itu. Oke, kita cek ya. Toh berapa banyaknya molekul CO2 yang ada dalam 3,5 kali 10 pangkat 8 amu. Oke, 3,5 kali 10 pangkat 8 amu dikalikan tadi 1 molekul CO2 untuk setiap molekul CO2 itu beratnya adalah 44,00956 amu. Ya, dari perhitungan ini ya, tentu saja dihitung. C itu 12,0107 ditambah O-nya ada 2, 15,99943 kali 2 itu 32, 44,00956 amu. Sehingga ketemunya kalau ini
amunya dicoret, itu ketemunya adalah 7,95 kali 10 pangkat 6 molekul CO2 ya. Oke, lanjut. Berapa massa dalam amu untuk 2,33 kali 10 pangkat 16 molekul H2 ya. Untuk kebalikannya ya. Ya prinsipnya sama. Kita tulis kalau kita menggunakan faktor label ya, 2,33 kali 10 pangkat 16 molekul H2 ya, kita kalikan saja massa molekulnya ya. Ini kita kalikan massa molekulnya. Untuk H2 itu massa molekulnya 2,01588 amu untuk setiap satu molekul H2, sehingga ketemunya ada ini molekul H2 nya dicoret ya, faktor label ya, ketemunya adalah 4,7 kali 10 pangkat 16 amu. Itu untuk masanya seperti itu. Nah, kita lanjut. Apa itu mol ya? Tadi kan judulnya adalah konsep mol. Sebelum kita masuk ke mol, mungkin kita refresh dulu lah di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita membeli telur gitu ya, yang packingan ya, bukan yang kilogram, yang bukan yang ditimbang. Kalau di warung-warung sebagian ditimbang. Kalau di supermarket, kalau belinya di supermarket ya ada yang sudah model packingan seperti ini. Nah, kalau di luar, kebetulan kemarin saya belajar di luar untuk S2 maupun S3-nya, itu di supermarket itu dijualnya adalah seperti ini, di packing dengan plastik yang bagus gitu yang seperti ini. Nah, isinya 12. Ini kan kalau kita beli kan bukan nyebutnya bukan 12 butir gitu ya, tapi apa ya, satu box biasanya. Satu box isinya berapa? 12, tetapi biasa disebut sebagai satu lusin atau satu lusin ya. Lusin isinya 12. Itu kan untuk memudahkan sekian lusin. Oke, itu kalau telur. Nah, kalau ini, nah, kalau yang biasanya jual toko jualan minuman, biasanya ordernya berapa? Apakah sekian botol, 100 botol itu? Enggak kan? Biasanya ordernya apa? Ordernya krat ya. Isinya berapa? 24 ya. Satu krat atau satu box 24. Nah, biasanya kan ordernya Coca-Cola 50 krat. Itu sudah hitungnya 50. Kalau sudah isi semua krat-kratannya atau boxnya, nah, berarti isinya masing-masing 24 kali 50. Kalau yang ini pensil atau pena, biasanya ada yang tahu satuannya apa? Isinya 144. Satu bros ya. Oke, satu bros isinya 144. Oke. Kemudian kalau kertas, di kertas kan kalau banyak kan nggak lembaran ya, biasanya rim-riman gitu ya. Nah, ini nanti bisa untuk contoh yang bagus ini kertas. Nah, teman-teman kan tahu kertas itu beratnya juga macam-macam. Ada yang kertas 80 gram, ada yang 70 gram, ada yang 60 gram. Nah, tapi kan di bendel jumlahnya sama, jumlahnya 500, dihitungnya satu rim gitu. Belinya rim-riman, satu rim. Tapi kan masanya berbeda. Nah, ini nanti berguna kalau kita sebagai contoh nanti. Setiap atom itu punya massa yang spesifik. Ini sama 80 gram, 70 gram gitu ya. 1 mol materi
Ini kalau tadi ada gross, ada dosen, ada ring. Nah, ini kalau untuk partikel atau atom atau molekul ya, itu disebutnya sebagai 1 mol. 1 mol itu mengandung sejumlah satuan formula. Satuan formula itu apa? Ya, ujungnya di belakang itu bisa atom kalau itu merupakan atom. Atau kalau itu molekul ya molekul. Kalau itu ionik ya tadi masa formula gitu ya. Partikel lain ion atau sekian ion. Oke. Yang jumlahnya sama dengan jumlah atom dari 12 gram karbon 12. Nah, ini yang digunakan untuk standar gitu ya. Pakai konvensi gitu. Standarnya itu yang digunakan sebagai dasar atau referensinya. Kalau mengukur ketinggian itu referensinya ada permukaan laut. Nah, kalau ini yang digunakan untuk referen itu adalah jumlah dari 12 gram karbon 12, jumlah atom dari 12 gram karbon 12. Jumlahnya berapa? Saya nggak tahu gimana dulu hitungnya. Itu ternyata jumlahnya adalah untuk 12 gram karbon 12 602213367, nolnya ada 15 atom. Ini kalau nggak pakai notasi ilmiah susah ya. Kalau pakai notasi ilmiah kan disederhanakan 6,02213 kali 10 pangkat 23 atom gitu ya, untuk 12 gram karbon 12. Atau itu sebagai satu satuan rumus mol ya. 1 mol itu 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan rumus. Kenapa satuan rumus? Ya tadi bisa atom, di 1 mol itu bisa 6,022 kali 10 pangkat 23 atom, atau ini bisa juga molekul, atau bisa ion gitu. Ini bilangan ini sebagai standar, ini atau didefinisikan sebagai N, itu merupakan bilangan Avogadro gitu. Ada bilangan Avogadro. Nah, ini adalah partikel dalam jumlah besar ya, pangkatnya sampai 23. Kenapa bisa angkanya besar sekali? Ya karena kan partikel itu sangat kecil gitu ya. Sedangkan masanya 12 gram itu banyak. Ya wajar saja kalau jumlahnya itu pangkatnya 23. Oke, selanjutnya, mengapa massa molar itu sama dengan massa rumusnya? Oke, kita cek. Nah, jadi sebagai standar itu adalah karbon 12. Karbon 12 ini kalau karbon 12 tadi 12 gram pas ya. Tapi kalau ini untuk karbon, senyawa karbon secara keseluruhan itu saya 12,0107 gram karbon. Berapa jumlah atom karbon yang ada? Masih ingat bahwa massa atom untuk karbon ini bukan 12 tepat ya, 12,01. Kenapa? Karena atom karbon itu punya isotop yang lain selain karbon 12, ada karbon 13. Ada yang paling karbon 13 yang paling dekat. Oke, masanya itu 12,0107 amu. Nah, kalau kita hubungkan ya, ini kalau kita hubungkan maka 12,0107 gram karbon itu kita kalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 amu untuk setiap gramnya. Tadi hubungannya masih ingat yang di depan tadi,
gram, dan satu atom karbon itu masanya adalah 12,01 kg. Maka akan diperoleh hubungan 12,0107 gram karbon ini akan sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Padahal kita tadi tahu bahwa untuk satu atom itu 12 mol. Jadi untuk setiap zat massa rumusnya dalam gram itu sesuai dengan jumlah atom yang sama. Oke, berikutnya adalah tentang massa molar. Oke, 1 mol itu mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom dalam 12 gram karbon 12 ya, seperti yang konsep mol tadi ya. Mol itu apa gitu. Nah, 1 mol itu sama dengan jumlah atom karbon 12 yang masanya 12 gram. Massa molar suatu zat itu memiliki nilai numerik yang sama dengan massa rumusnya. Nilainya berbeda itu karena satuannya berbeda. Jadi jika rumus untuk massa rumus barium fosfat Da3PO4 2 kali itu adalah 601,332 amu untuk setiap massa rumusnya, maka massa molar barium fosfat itu adalah 6,01,332 gram per mol. Oke, jadi angkanya sama tetapi satuannya berbeda. Kalau amu itu untuk setiap massa formula, kalau gram itu untuk setiap molnya. Oke, kita lihat hubungannya massa molar dalam gram dengan 1 mol, itu sama dengan 1 mol ya. Nah, ini dapat digunakan sebagai faktor konversi untuk mengubah besaran-besaran berikut. Kita punya massa dalam gram, kita mau konversi ke mol, berarti kita kalikan dengan massanya mau jadikan mol. Ya, tentu saja massa mol dibagi dengan massa molarnya atau dikalikan dengan 1 mol per massa molarnya atau massa molar untuk setiap mol. Nah, kebalikannya kalau dari mol mau menjadi massa ya dikalikan dengan massa molarnya untuk setiap molnya. Jadi nanti molnya bisa dicoret, ketemunya massa dalam gram. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jika diberikan massa molar dari karbon dioksida itu 44,098 gram per mol, berapa massa karbon dioksida yang ada dalam 1,55 mol? Oke, berarti kita tahu massa molarnya, kita tahu molnya, kita mau cari massanya. Ya sudah, kita pakai faktor label lagi. Pertama yang dituliskan yang sudah diketahui apa? Molnya. Berarti kita tulis 1,55 mol CO2. Kalau saya biasanya senangnya ininya dicantumkan ya. Nanti biar nyoretnya gampang. Oke, kemudian oh iya, mumpung saya masih ingat di sini, saya sudah jauh ya. Di sini saya menggunakan yang contoh soal saya translate ke dalam bahasa Indonesia sehingga angka-angkanya saya menggunakan koma. Sedangkan
kalau teman-teman sudah download yang PDF itu dalam versi bahasa Inggris, angkanya dalam titik. Jadi hati-hati, bedakan ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, pemisah desimal itu adalah koma. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pemisah desimal itu adalah titik. Sedangkan ini nanti kalau contoh soal yang dikerjakan itu masih dalam format bahasa Inggris. Jadi di situ tetap saya biarkan bentuknya adalah pemisah desimalnya titik. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya dalam bahasa Indonesia, gantilah titik itu dengan koma, gitu ya. Jadi kita pakai dua konsep, tetap pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biar teman-teman tahu dan waspada juga, bisa membedakan. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, berarti kemudian kita kalau sudah tahu molnya ya kita kalikan dengan massa molarnya. Karena kita mau nyari massanya. Berapa? 44,0098 gram CO2 untuk setiap 1 mol CO2. Nah, sehingga di sini ini mol CO2-nya merupakan satuan di sini dan di sini itu kita bisa coret. Ketemunya nanti adalah massa CO2 dalam gram, 68,2 gram CO2. Kita pakai 3 angka penting, maka di sini jawabannya juga 3 angka penting. Contoh berikutnya dibalik. Kalau yang sudah diketahui masanya, yang ditanyakan molnya, ya sudah kita tulis saja 10,0 gram CO2. Saya tetap menyertakan ini ya, yang senyawanya. Ya sebenarnya kita bagi dengan massa molarnya, atau kalau kita kalikan ya sepermassa molarnya. 1 mol CO2 untuk setiap 44,0098 gram CO2. Hitungannya adalah 0,227 mol CO2. Oke, kita coret ya, 4. Nah, ini giliran teman-teman ya untuk mencobanya. Ini yang saya katakan tadi di sini itu masih titik ya. Ini pemisah desimal gitu ya. Bukan ribuan ya. Ini karena di belakangnya ada angka banyak. Ini ada 4, ini ada 6 angka di belakang koma. 6 angka ya. Ini cuma 3 angka. Kebetulan ini 3 angka, ini bukan ribuan. Oke, ini juga masih giliran teman-teman untuk berlatih. Silahkan dilatih. Nanti bisa kita hitung bareng-bareng ketika kelas online ya. Oke, bagaimana kita menggunakan bilangan Avogadro N ya? Oke. Menghitung satuan rumus atau formula unit dengan mol itu tidak berbeda dengan menghitung tadi telur dengan lusin, atau pensil dengan gross, atau kertas dengan rim. Itu sama gitu ya. Prinsipnya sama. Karena partikel sangat kecil, maka dengan mol ini menjadi lebih praktis gitu ya. Tujuannya untuk memudahkannya aja sama. Ketika menghitung kertas pakai rim itu juga tujuannya sama, memudahkan menghitung. Nah, kalau untuk partikel yang sangat kecil itu ya itu tadi angkanya 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan itu dihitung sebagai 1 mol. Banyak itu, tetapi kita juga tidak mungkin menghitungnya gitu. 1 paket ya kita konversi ke imbang, itulah konsep mol. Jadi diukur sebagai bilangan Avogadro itu 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat hubungan jumlah partikel dengan mol ya. Kita gunakan konversinya seperti apa. Kita lihat, jadi kalau kita punya jumlah partikel ya, kita mau mengkonversi ke mol ya kita
bagi saja dengan ini n partikel atau bilangan Avogadro ya. Ini jumlah apa namanya 6,022 kali 10 pangkat 23 tadi ya. Kita bagi maka kita ketemu mol ya. Nah kalau sudah kalau kita mau mengkonversi mol ke jumlah partikel ya kebalikannya ini ya, dibalik ya, dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya ya. Bilangan Avogadro kan jumlah partikel untuk setiap mol ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Hitung satuan rumus jumlah partikel atau jumlah apa ya? Jumlah formula rumus ya. Natrium karbonat dalam 1,29 mol natrium karbonat. Ini disuruh menghitung jumlahnya ada berapa satuan formula. Oke, kita gunakan metode faktor label, kita tuliskan ya. 1,29 mol Na2CO3 natrium karbonat. Ini kita kali atau kita bagi dengan bilangan Avogadro N ya. Bilangan Avogadro kan 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan rumus ya, tergantung apa dibagi mol. Maka kalau ini molnya di atas ya molnya harus di bawah ya, berarti kita kalikan dengan bilangan Avogadro sehingga mol Na2CO3 nya bisa kita coret, ketemunya adalah 7,7 kali 10 pangkat 23 satuan rumus ya. Karena ini senyawa ionik ya. Oke, contoh berikutnya kalau kita punya molnya yang kita punya satuan rumusnya, yang ditanyakan adalah jumlah molnya berapa mol natrium karbonatnya ya, kita hitung saja, kita pakai faktor label, kita tuliskan yang kita ketahui ini ya, satuan rumus untuk Na2CO3. Kemudian ya kebalikannya ini, kalau tadi kita kali ini kita bagi dengan bilangan Avogadro. Maka ini satuan rumus bisa kita coret, kita akan ketemu dengan 1,91 kali 10 pangkat minus 19 mol natrium. Jadi hubungan antar kuantitasnya bisa kita gambarkan seperti ini. Kalau kita punya massa dalam AMU, dalam atomic mass unit, kita mau cari jumlah partikel ya kita kalikan dengan massa rumusnya. Ya, kalau kalikannya dari jumlah partikel mau ke massa dalam AMU ya kita bagi gitu ya. Kemudian kalau kita sudah punya jumlah partikel mau kita konversi ke mol ya kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Kalikan dengan AMU. Kita bagi ya. Bagi dengan bilangan Avogadro. Saya salah. Kita bagi dengan bilangan Avogadro ketemu molnya. Kalau sudah dapat mol mau menjadikan massa dalam gram ya kita kalikan dengan massa molarnya. Massa molarnya ketemu massa dalam gram. Ini ya sama, ini massa sebenarnya sama. Oke, lanjut. Ini juga giliran kalian untuk mencoba. Oke, bagaimana kita menggunakan rumus kimia? Kita menggunakan rumus kimia itu untuk menghubungkan komponen suatu senyawa dengan jumlah senyawa. Oke, kita lihat rumus kimianya. Jadi kalau kita punya natrium karbonat, maka kita punya 3 hubungan. Apa hubungannya? Ya, dalam 1 mol natrium karbonat itu terdapat 2 mol natrium dan 1 mol karbon serta 3 mol oksigen. Jadi hubungannya ini
Nah, dari hubungan ini kita bisa manfaatkan untuk mencari atom-atomnya. Atau kita juga bisa menggunakan ini dalam skala atom. Kalau ini skala molnya, kalau ini bisa juga skala atomnya. Jadi satu atom karbon itu berbanding dengan satu satuan rumus untuk Na2CO3. Atau dua atom Na itu sebanding dengan satu satuan rumus untuk natrium karbonat. Oke, nah, kita lihat contoh soalnya. Hitung jumlah mol natrium dalam 2,53 mol natrium karbonat. Ini sudah ya. Na2CO3. Ya, pakai faktor label saja. Kita tuliskan 2,53 mol natrium karbonat karena kita mau menghitung mol natrium tadi pakai perbandingan dalam 1 mol natrium karbonat itu ada berapa mol Na? Ya, 2 ya. 2 mol Na dalam setiap 1 mol natrium karbonat. Nah, sehingga kita bisa coret ini mol natrium karbonatnya ketemunya 5,06 mol natrium. Jadi kita gunakan perbandingan mol, ya, perbandingan atom atau perbandingan mol dalam rumus kimia, gitu. Rumus molekul, rumus kimianya. Oke, contoh soal berikutnya, hitung jumlah atom natrium dalam 2,53 mol natrium karbonat. Molnya sama. Nah, kalau ini berhenti di molnya, kalau yang berikutnya ini disuruh mencari jumlah atomnya. Jadi kita tulis saja 2,53 mol natrium karbonat kita kalikan dengan 2 mol natrium untuk 1 mol natrium karbonat. Karena kita mau mencari ini, kalau sampai langkah ini kalau kita coret, kita baru ketemu molnya. Ya, kita lanjutkan saja. Jumlah atom kan, kalau jumlah atom ya hubungan mol dengan atom kita kalikan dengan bilangan Avogadro ya. Untuk setiap mol kita bisa coret mol Na-nya, ketemu jumlah atomnya 3,05 kali 10 pangkat 24 atom Na ya. Oke, kita pakai 3 angka penting ya, juga 3 angka penting. Oke, ini giliran kalian untuk mencoba, nanti kalau perlu kita diskusikan. Selanjutnya tentang persen komposisi. Persen komposisi adalah daftar persen massa setiap unsur dalam suatu senyawa. Sehingga kalau kita punya natrium karbonat, persen massanya adalah 43,38% natrium, 11,33% karbon, 45,29% oksigen. Jadi yang dihitung adalah persen massanya ya. Nah, massa itu bisa dari massa yang diketahui misalnya, atau juga dari massa molarnya ya, massa molarnya atau massa rumusnya. Itu bisa untuk menentukan persen massanya. Oke, pertanyaannya berapa jumlah persen komposisi dalam satu senyawa? Nah, kita lihat saja sebagai contohnya ini, kalau kita jumlahkan berapa? Ya, mestinya jumlahnya adalah 100%. Jadi hati-hati kalau menjumlahkan ya. Kalau ini kadang-kadang kan dari perhitungan itu pembulatan ya, pembulatannya jangan sampai
Kelebihannya terlalu banyak ya, kalau misalnya di jumlah kok 100,001 atau 100,01% itu masih bisa dimaklumi, tetapi kalau bisa 100,5, nah itu nggak benar ya, atau 99,99%, nah itu kalau di jumlah masih oke, karena dari pembulatan. Oke, lanjut. Oke, bagaimana menghitung persen komposisi? Contoh, berapa persen C dalam CO2? Ya sudah, tentukan massa molar senyawa dulu. CO2 itu massa molarnya berapa? Tadi sudah sering ya, 44. Kalau dari Z ini, jadi dan O-nya ini, maka massa molar karbon dioksida, massa molar karbon dioksida adalah 44,00956 gram per mol. Oke. Kemudian ini berarti kalikan rasio massa unsur dengan massa molar senyawa dengan 100 ya. Massa unsurnya berapa? Nah, untuk karbon ini hanya 1, berarti ya 12 dibagi massa molarnya. Nah, ini untuk karbon 12 dibagi 44, ini kali 100, ketemunya persen atau kali 100% sebenarnya ya, kali 100 kali 100 ya, jadi ketemunya persen C 27,2911%. Oke, ini pakai 4 angka penting, berapa? 6 angka penting ya. Terus yang O gimana? Ya, yang O ini bisa dihitung, misalnya 2 kali 15,99943 dibagi 44,0095656, atau dari totalnya kan tadi sudah saya sampaikan 100%. 100% dikurangi. Oke, contoh soalnya. Suatu sampel dianalisis dan ditemukan ternyata mengandung 0,1417 gram nitrogen dan 0,4045 gram oksigen. Berapa persen komposisi senyawa ini? Oke, kita sudah tahu masanya nitrogen, kita sudah tahu masanya oksigen. Berarti kita bisa tahu massa senyawanya ya kan? Ya, jumlah saja massa nitrogen dan massa oksigen. Nah, untuk persen massa nitrogennya, massa nitrogen dibagi dengan massa sampelnya atau massa senyawanya. Ya, ini di total saja gitu. Untuk massa senyawanya itu totalnya saja. Tapi hati-hati nanti kalau yang diketahui itu senyawa yang mengandung karbon, hidrogen dan oksigen. Nah, kemudian yang diketahui baru karbon dan hidrogennya, oksigennya belum, karena ini dibakar. Nah, itu jangan, hati-hati. Oke, ini kemudian dikalikan 100, ketemunya ini 25,94%. Ya, kita pakai 4 angka penting ya di sini untuk N-nya. Menghitung oksigennya gimana, persen persen oksigennya? Bisa dengan ini 0,4045 gram oksigen dibagi total ini kali 100, atau 100% dikurangi ini karena hanya mengandung nitrogen dan oksigen. Ketemunya adalah 74,06% oksigen. Mestinya kalau dengan perkalian juga sama. Oke. Contoh soalnya, giliran soal latihannya untuk dicoba, silahkan. Oke, lanjut. Kita tentang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rasio bilangan bulat rendah dari atom dalam suatu senyawa. Perhatikan bahwa rumus molekul adalah kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris. Contohnya, glukosa itu punya rumus molekul C6H12O6. Rumus empirisnya itu adalah CH2O. Jadi C-nya ini semua ini dikalikan 6 masing-masing
jangan dikalikan 6, jangan dikurung terus 6 gitu ya, enggak, tetapi masing-masing atomnya itu dikalikan 6, 6 kali 1 6, 2 kali 6 12, 1 kali 6 6, jadi ini dikalikan masing-masing ya, dikalikannya 1 kali 6, 2 kali 6, 1 kali 6, ketemunya ini. Oke, kita lihat strateginya. Kalau strategi dalam konsep mol ini adalah ubah besaran awal itu menjadi mol. Di nanti konsep mol ini yang dasarnya adalah dari massa gitu. Tapi ada kalanya nanti dari volume. Ya, itu ya mau nggak mau pokoknya dirubah ke mol dulu. Nah, selanjutnya ini ya untuk rumus empiris ya ini ya. Bagilah semua kuantitas dengan jumlah mol terkecil untuk mendapatkan rasio mol terkecilnya. Ubah yang bukan bilangan bulat menjadi bilangan bulat. Jadi jika ada angka yang diakhiri dengan desimal yang sama dari sebuah pecahan, ya kalikan dengan penyebut terkecil yang sama. Jika tidak, itu bisa dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Oke, misalnya ini ya. Ini contohnya, ini masih dalam bahasa Inggris ya, jadi pakai titik ya. Desimalnya, pecahan desimalnya pakai 0,25. Berarti ini kan pecahan seperempat atau ujung ini 0,75, ini berarti kan pecahan 3/4 ya. Kalau ini pecahan perempat kalikan 4 saja gitu. Nanti pasti jadi bilangan bulat. Atau kalau komanya itu 0,333, berarti itu kan pecahan sepertiga, atau 0,66667, nah itu berarti 2/3. Ini berarti harus dikalikan 3. Atau pecahannya 0,5, nah, ini pecahan tengah setengah, nanti kita kalikan dengan 2. Contohnya 1,25, berarti kita kalikan 4. Kalau kita kalikan 4 kan jadi 5. Oke, contoh sebuah sampel itu masanya 2,012 gram. Ini mengandung 0,522 gram nitrogen dan 1,409 gram oksigen. Nah, itu rumus empirisnya. Oke, yang diketahui ini adalah masanya. Tadi strateginya gimana? Yang pertama jadikan mol. Oke, kita jadikan mol. Ya, kita perlu apa? Massa molarnya. Kita perlu massa molarnya. Untuk N, massa molarnya itu 14,00674. Oksigen 15,99943. Sehingga kita bisa hitung molnya dengan metode faktor label ya. Kita hitung molnya, ketemunya ini untuk N, untuk O ini. Strategi berikutnya setelah kita konversi ke mol, kita bagi dengan mol yang terkecil. Ini yang terkecil yang ini untuk N. Kita bagi dengan 0,037268. Hasilnya ini ya, 1 dan 2,5. Ini dapat 1, ini dapat 2,5. Berarti ini kan masih pecahan, belum bilangan bulat. Padahal kalau rumus empiris itu harus bilangan bulat, sehingga ini pecahan tengahan, kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 ini 2, 2,5 kali 2 ketemunya 5. Berarti N2O5 ya hasilnya. Berikutnya bagaimana kita menentukan faktor pengali N? Faktor pengalinya N. Ya, rasio massa molekul dengan massa hasil prediksi itu menggunakan rumus empiris dan dibulatkan menjadi bilangan bulat. Nah, itu adalah faktor pengali.
N itu sama dengan massa rumus molekul dibagi massa rumus empiris. Sedangkan molekul yang sebenarnya itu biasanya lebih besar daripada hasil ini. Sehingga kalau kita sudah punya rumus empiris ya AX BY, maka rumus molekulnya adalah A N kali X dan B N kali Y ya. Jadi cara menghitungnya adalah seperti itu. Contoh glukosa itu tadi kita sudah rumus molekulnya C6H12O6. Ini massa rumus molekulnya itu 180,1572 gram. Sedangkan kalau kita hitung massa dari rumus empirisnya itu 30,0262. Nah, kalau kita bagi ketemunya adalah 6. Ya, kita kalikan 6 ya. Contoh rumus empiris dari hidrasin adalah NH2 dan massa molekulnya itu 32. Apa rumus molekul hidrazin? Jadi kita sudah tahu massa molekulnya, kita sudah tahu rumus empirisnya ya. Kita cari massa dari rumus empirisnya. Kalau ini massa molekulnya N itu 14, H itu 11 dari 2, sekitar 16, ya. Ini 32. N itu 32 kali dibagi 16,02. Ini langsung dibulatkan dengan bulat sudah 2 gitu ya. Nanti faktor pengalinya adalah 2, sehingga rumus molekulnya itu adalah N2H4. Contoh, suatu zat diketahui mengandung 35,00% N, 5,5% H, dan 59,96% oksigen. Apakah rumus empirisnya? Tentukan rumus molekulnya jika massa molar senyawa tersebut adalah 80,06 gram. Ya, kita sudah tahu persen massanya. Anggap saja massanya itu ini massanya, kalau total senyawa 100 gram, massanya ini bisa dikonversi ke molnya 35 gram, dikonversi ke molnya masing-masing. Oke, kemudian kalau sudah ketemu rumus empirisnya ya, rumus empirisnya rumus empirisnya N2H4O3. Ini kita cari massa molekul dari rumus empiris ini, kita gunakan untuk membagi 80,06 1. Jadi rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya N2H4O3 ya. Ini contoh latihan soal, silahkan dikerjakan. Ini juga masih latihan. Oke, berikutnya kita akan menganalisis reaksi pembakaran. Rumus empiris itu juga dapat dihitung secara tidak langsung. Ketika suatu senyawa yang hanya terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen terbakar sepenuhnya dalam oksigen murni, hanya akan diperoleh produk karbon dioksida dan air. Nah, dari sini itu bisa kita gunakan untuk menghitung rumus empiris. Rumus empiris dapat dihitung dari analisis informasi pembakaran. Informasi dari pembakaran itu apa saja? Yang pertama itu massa karbon itu dapat diturunkan atau dapat dihitung dari jumlah atau dari banyaknya karbon dioksida yang terbentuk. Jadi di sini karena
kalau terbakar sempurna dengan oksigen. Biasanya kalau untuk menganalisis reaksi pembakaran itu, maka oksigen yang digunakan itu berlebih ya. Nah, di sini jumlah karbonnya berapa itu dapat dihitung dari karbon dioksida. Kemudian massa hidrogen itu dapat diturunkan atau dapat dihitung dari jumlah air yang terbentuk. Sedangkan massa oksigen dalam sampel itu dihitung dengan mengurangkan massa sampel dengan massa karbon dan hidrogennya yang sudah dicari tadi ya. Gram sampel dikurangi gram karbon dan gram hidrogen. Contoh soalnya, pembakaran sampel 5,217 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 7,406 gram karbon dioksida dan 4,512 gram H2O. Hitunglah rumus empiris dari senyawa tersebut. Kita sudah tahu massa karbon dioksidanya, maka kita bisa mencari massa karbonnya ya, dari 7,406 gram CO2. Gram CO2 ini saya tulis supaya mudah ya nantinya ya. Nah, ini kan kita punya perbandingan massa karbon dengan massa karbon dioksida menggunakan massa molarnya ya. 12, ini karena ini cuma 1, maka ini 12,0107 gram karbon. Sedangkan massa molar untuk karbon dioksidanya itu 44,00956 gram. Nah, sehingga ini gram CO2 nya bisa dicoret ya. Ketemunya 2,021 gram karbon. Nah, kita menggunakan 4 angka penting dari awal ya. Berikutnya adalah menghitung hidrogennya dari molekul air yang terbentuk. Nah, ini 4,512 gram air. Sama prinsipnya, tapi hati-hati di sini hidrogennya itu ada 2, sehingga massa molarnya untuk hidrogen ya 2 kali 1,0 itu. Wah, ini masih salah. Di 2 dibagi 18,01531 gram H2O. Maka hasilnya adalah ini dicoret 0,5049 gram hidrogen. Nah, kita dari sini ini pakai 4 angka penting ya. Kita dari sini bisa menghitung massa oksigennya. Massa sampelnya tahu, massa karbonnya tahu, massa hidrogennya tahu. Massa sampelnya, massa sampel dikurangi massa karbon dikurangi massa hidrogen, ketemunya massa oksigen. Oke. Masih lanjutannya, setelah kita tahu massa karbon, massa hidrogen, massa oksigen, kita juga sudah tahu massa molarnya, maka kita bisa menghitung molnya. Ketemunya molnya di massa dibagi massa molarnya, ketemu molnya ini. Nah, di sini kita gunakan angka terkecil untuk membaginya, yaitu angkanya oksigen 0,16819. Ya, ini nanti dibulatkan gitu ya. Sisi sedikit, ini dibulatkan sebagai 1, ini 1 juga, ini di sini 2,97. Nah, ini bukan merupakan kelipatan. Kalau kelipatan umumnya kelipatan 2, kelipatan komanya 5, komanya 33, komanya 67 gitu ya. Ya, ini kita bulatkan saja berarti ya. Jadi kita bulatkan ke atas 1, 3, 1. Oke, sehingga rumus empirisnya CH3O.
Oke, ini latihan soalnya. Apa arti persamaan setimbang? Oh, ini sudah muncul gambar. Oke, 2CO dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2CO2 dalam bentuk gas ya. Nah, ini artinya untuk setiap 2 karbon monoksida yang bereaksi, 1 oksigen juga bereaksi. Dan 2 karbon dioksida juga terbentuk. Jadi untuk reaksi ini memerlukan 2 karbon monoksida dan 1 oksigen untuk membentuk 2 karbon dioksida. Ini yang merah ini oksigen, yang abu-abu ini C. Ini ada di sini ada 2 oksigen dan 4 karbon monoksida, maka akan dihasilkan 4 karbon dioksida. Menggunakan persamaan setimbang. Persamaan yang setimbang itu memberikan hubungan antara jumlah reaktan yang digunakan dan jumlah produk yang kemungkinan besar akan terbentuk. Koefisien numeriknya itu menunjukkan bahwa berapa banyak partikel yang dibutuhkan dalam reaksi pada tingkat mikroskopik. Banyak partikel, bisa atom, bisa molekul, bisa rumus formula ya. Kemudian berapa mol yang diperlukan pada tingkat makroskopik. Jadi boleh itu dinyatakan sebagai perbandingan mol. Kemudian juga merupakan koefisien stoikiometri. Nah, contoh perhatikan reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 ini ya. Berapa rasio antara N2 dengan H2? Rasio stoikiometrinya itu 1:3. 1 mol N2 itu berbanding dengan 3 mol H2. Atau 1 mol N2 itu memerlukan 3 mol H2. 1 molekul N2 itu memerlukan 3 molekul H2. Bagaimana dengan perbandingan N2 dan NH3? Perbandingannya adalah 3 mol 1 mol N2 itu berbanding dengan 2 mol NH3. Dan bagaimana rasio H2 dengan NH3? Ya, 3 mol H2 itu berbanding dengan 2 mol NH3. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi untuk reaksi N2 dengan H2 yang menghasilkan NH3, ini adalah reaksi setimbangnya. Koefisien reaksinya untuk N2 1, untuk H2-nya 3, dan untuk NH3-nya ada 2. Yang ditanyakan adalah berapa mol N2 yang digunakan jika dihasilkan 2,30 mol NH3. Kita sudah memperoleh produknya. Mol produknya kita tahu, yang ditanyakan adalah mol reaktannya. Berarti kita gunakan perbandingan mol N2 dan NH3. Kita gunakan metode faktor label, maka kita tuliskan dulu ini 2,30 mol NH3. Ditulisnya lengkap biar nanti tidak terbalik. Kemudian kita gunakan tadi perbandingan N2 dan NH3 1:2. Nah, ini yang di atas 1 atau 2-nya. Nah, itu gunanya kalau kita tuliskan 1 mol N2 berbanding 2 mol NH3. Ini mol NH3-nya sudah di atas, mau nggak mau perbandingan molnya berarti kita tulis yang NH3-nya di bawah. Sehingga nulisnya adalah seperti ini. 1 mol N2 per 2 mol NH3. Nah, di sini mol NH3-nya bisa kita coret, maka kita bisa ketemu mol N2-nya seperti yang ditanyakan. Nah, ini kita kalikan saja, kita peroleh 1,15 mol N2. Oke. Contoh berikutnya, jika 0,575 mol CO2 dihasilkan dari pembakaran propana rumusnya C3H8, berapa mol oksigen yang diperlukan? Persamaan reaksi setimbangnya ini sudah diketahui.
koefisien untuk propana 1, koefisien untuk oksigen 5, koefisien untuk CO2 3, dan koefisien untuk H2O 4. Kita sudah tahu produknya, CO3-nya itu 0,575 mol CO2. Yang ditanyakan adalah oksigen yang diperlukan. Berarti kita gunakan perbandingan mol CO2 dan mol O2. Gantung mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ya, 0,575 mol CO2, berarti mau nggak mau mol CO2-nya itu harus yang di bawah. Berarti 5/3. Ya, kita tulis lengkap ya, biar kita bisa coret nanti. Nah, ini kita bisa coret. Ketemunya akhirnya satuannya adalah mol oksigen atau mol O2. Hasilnya 0,958 mol O2 yang diperlukan untuk reaksi pembakaran propana yang menghasilkan 0,575 mol CO2. Oke, contoh yang berikutnya. Berapa gram Al2O3 yang dihasilkan jika 41,5 gram Al direaksikan dalam reaksi berikut? Nah, ini koefisien Al-nya 2 direaksikan dengan besi oksida ya, besi 2, besi 3 oksida ini. Besi 3 oksida menghasilkan aluminium oksida, karat ya. Ini karat dari aluminium. Kemudian dan 2 dan besi ya. Oke, kita tidak bahas detail dulu reaksinya, kita bahas ini. Oke, sudah diketahui masanya Al. Ini yang diinginkan berapa gram, ini yang dibentuk. Oke, ini tidak hanya satu langkah ya, multi step. Mau nggak mau ini harus dikonversi ke molnya. Kita memerlukan massa molar untuk Al-nya dan massa molar untuk Al2O3. Karena nanti ini pertama kita memerlukan massa molarnya. Ini, jadi tinggal tulis saja. Pertama kita tulis ini 41,5 gram Al dikalikan massa molar atau seper massa molar. Ya, seper massa molar ya. Ini massa molarnya, dikali sepernya, seper massa molar. Oke, berarti ini kita baru mengkonversi ke mol. Kemudian kita memerlukan perbandingan mol antara Al dan Al2O3. 2 untuk Al dan 1 untuk Al2O3. Nah, di sini dari perhitungan awal ini kita sudah tahu molnya Al. Molnya Al itu di atas. Berarti molnya Al yang dari perbandingan ini harus di bawah. Berarti kita kalikan dengan 1 mol Al2O3 per 2 mol Al. Oke, dari sini kita sudah memperoleh molnya Al2O3. Padahal yang ditanyakan adalah masanya, sehingga perlu kita kalikan dengan massa molar Al2O3. Dari perhitungan ini ya, dihitung sendiri. Ini ada massa molar Al2O3 itu 101,9613 gram untuk setiap molnya. Nah, ini satuan yang sama atas bawah itu kita bisa coret, yaitu miligram Al kita coret, mol Al kita coret, kemudian mol Al2O3 bisa kita coret. Hasil akhirnya adalah gram Al2O3. Dari perhitungan diperoleh 78,4 gram Al2O3. Nah, paling nggak kita cross check ya, kita cross check masanya. Kalau ini Al saja, di sini ada Al2O3, mestinya lebih besar daripada ini, daripada reaktannya. Benar nggak? Oh iya, ini logis ya. Kita cek logikanya. Oke, lanjut. Ini giliran untuk
latihan soal, silahkan dicoba. Ini juga masih latihan soal, silahkan dicoba. Berikutnya adalah menyeimbangkan persamaan reaksi kimia dengan inspeksi. Oke. Bagaimana kita menyeimbangkan persamaan kimia? Pertama, mana dulu yang harus kita setarakan? Yang kita setarakan kalau bisa yang paling kompleks dalam persamaan. Kemudian perhatikan kalau ada unsur H dan O itu disetimbangkan terakhir, meskipun ini paling kompleks disetimbangkan terakhir. Nah, biasanya yang paling ada H dan O itu kalau pembakaran ya CO2 dan H2O itu disetimbangkan terakhir. Oke, selanjutnya gunakan koefisien untuk menyesuaikan kuantitas, bukan subskripnya. Jadi kalau di dalam rumus molekul atau rumus formulanya itu ada subskrip, itu bukan itu yang disetimbangkan, tetapi koefisien. Koefisien itu di mana? Di depannya ya. Oke, nanti kita lihat di contohnya. Beberapa persamaan dapat disetimbangkan menggunakan pecahan, tetapi pendekatan yang paling umum hanya memungkinkan untuk koefisien bilangan bulat. Jadi kadang-kadang kita itu bisa menyetarakan dengan ada, tetapi masih melibatkan pecahan. Misalnya yang biasanya yang sering itu kalau pembakaran itu oksigennya itu pecahan per 2 karena O2 gitu ya. Nah, produknya kan ada H2O, nah, itu kadang-kadang ganjil gitu kan. Nah, ini sementara bisa kita setarakan dengan pecahan itu dulu, kemudian tetapi di akhir itu harus kita hilangkan pecahan dengan mengalikan berapa per berapa, misalnya per 2 ya kita kalikan 2, kalau per 3 ya kita kalikan 3. Jika ion poliatomik tetap utuh dalam reaksi, maka setarakan sebagai suatu gugus. Misalnya CO3 2 minus CO3 gitu ya. Nah, itu di kiri tetap CO3, di kanan CO3. Nah, itu kita setimbangkan sebagai satu gugus atau PO4 misalnya. Kita setimbangkan sebagai satu kesatuan. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini terkait pecahan. Bisa dikalikan 2 atau 3 atau 4 tergantung pecahannya. 4 jarang ya. 2 atau dikalikan 3 kalau pecahan per 3, tapi seringnya pecahan 2. Oke, kita lihat contoh soalnya. Menyetarakan reaksi. Oke, ini barium hidroksida dengan natrium sulfat menghasilkan endapan barium sulfat dan LOH. Oke, nah ini ion poliatomik, ini ada OH minus, ini ada OH di sini. Di sini juga sebagai OH. Ini SO4, ini poliatomik. Nah, ini disetarakan sebagai satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Yang paling kompleks yang mana dulu? Oke, ini SO4-nya sama sudah. Kalau ini enggak ya. BA-nya sudah sama. Na-nya di sini ada 2. Di sini baru ada 1. Nah, yang dikalikan di sini ya, dikalikan 2. OH-nya di sini berarti ada 2, di sini jadi 2, sudah setara. Berarti ini 1, ini 2, ini 1, ini 1. Oke, berikutnya KClO3. Nah, ini KCl, nah, ini sudah sama. Ini O3, ini ada O2. Nah, ini kan beda. Nah, ini bisa di tuliskan 3/2 mulanya, tetapi nanti dikalikan 2 semua. Berarti ini 2, ini 2, ini 3. Ini 2, ini 2, ini 3. Mungkin menyetarakannya ini pecahan terlebih dahulu 3/2. Bisa. Oke, contoh berikutnya. Ini H3PO4, PaOH 2 kali. Ini reaksi pengendapan juga menghasilkan H2O. Nah, ini biasanya ini pecahan biasanya ya. Hati-hati, yang berubah apa? PO4 itu tetap ya. Di sini PO4. Berarti ini nanti dikalikan 2. PO4-nya dikalikan 2. BA-nya di sini ada 3, berarti di sini kalikan 3.
2, 3. Ini 1. Nah, sekarang ini berapa? Kalau ini 2, ini 3. Cocok enggak? Cocok ya, 2, 3, 1, ini 6. Oke, contohnya seperti itu. Ini giliran latihan soal, silahkan dicoba. Oke, berikutnya adalah tentang reaksi pembatas atau limiting reagent. Perhatikan reaksi N2 dengan H2 untuk membentuk NH3 berikut. Jadi tadi ya reaksinya masih sama, N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Koefisiennya ini gas timbang, bentuknya gas semua. Nah, stoikiometri menunjukkan bahwa untuk setiap mol N2 kita membutuhkan 3 mol H2 untuk menghasilkan atau membentuk 2 mol NH3 ya. Nah, lalu apa yang terjadi jika proporsi tersebut tidak terpenuhi? Reaksi berlanjut untuk menggunakan salah satu reaktan atau reagen pembatas dan tidak akan menggunakan semua reaktan lainnya yang berlebihan. Jadi reaksinya itu akan berhenti kalau salah satunya sudah habis. Kalau ini contohnya, perhatikan bahwa dalam reaksi ini sebagian O2 itu tidak dikonsumsi karena karena CO tidak cukup untuk terus mengkonsumsi O2. Jadi ini contohnya untuk reaksi pembentukan CO2 dari CO ya. Ini ada 3 O2, ada 4 CO. Mestinya itu 1 CO itu 2 CO itu memerlukan 1 O. 2 memerlukan 1 O, 2 memerlukan 1 O, maka akan tersisa 1 O2. Nah, berarti yang habis duluan itu adalah CO, maka dia dikatakan sebagai reagen pembatas atau reaksi pembatas atau limiting reagen. Bagaimana menentukannya? Ada beberapa pendekatan. Salah satu metodenya adalah dengan membandingkan jumlah yang tersedia dengan jumlah yang dibutuhkan. Atau bisa juga dengan mencari produknya yang lebih kecil. Kalau seandainya habis semua, itu yang lebih kecil yang mana? Oke. Zat apapun yang lebih persyaratan tidak dapat membatasi. Oke, contohnya ini reaksi kalsium hidroksida dengan asam klorida menghasilkan endapan kalsium klorida dan air ya. Jika masing-masing ini reaktan kalsium hidroksida dan HCl-nya masing-masing 1 gram dicampur, maka berapa berat teoritis yang harusnya dihasilkan dan limiting reagennya yang mana? Oke, kita bisa gunakan tabel seperti ini ya. 1 gram ini masanya, kita cek, kita tuliskan massa molarnya, gram per molnya. Ini masih dalam bahasa Inggris, jadi pakai titik ya komanya, saya nggak sempat terjemahkan yang ini. Oke, ini massa molarnya. Kemudian, nah kita bisa hitung molnya masing-masing. Kalau seandainya ini 1 mol, kira-kira yang habis duluan yang mana? Oke, ini molnya. Oke, ini molnya. Kita cek kalau ini bereaksi semua, seandainya ini bereaksi semua, maka akan dihasilkan 0,0269 mol H2O. Seandainya ini yang habis semuanya, dengan ini perbandingan molnya, maka akan dihasilkan 0,0274
mol H2O. Mana yang lebih sedikit? Ya, ini lebih sedikit ya. Berarti akan dihasilkan ini 0,0269 mol H2O. Nah, kita dari sini kita bisa kembalikan untuk menghitung masanya H2O. Ini adalah massa secara teoritis gitu ya. Secara teoritis. Kemudian yang limiting reagennya yang mana? Ya, yang membatasi ini tadi siapa? CaOH. Karena kalau pakai hasilnya dipakai semua, hasilnya harusnya ini, tapi cuma dapat ini. Jadi kalau CaOH-nya CaOH dua kalinya karbon kalsium hidroksida yang direaksikan semua itu menghasilkan ini. Tapi kalau seandainya ini bereaksi semua, ini menghasilkan ini. Maka yang lebih sedikit itu yang merupakan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah kalsium hidroksida. Ya, kalsium hidroksida. Karena harusnya kalau misalnya ini yang berlebih, hasilnya yang habis, itu hasilnya udah. Oke, contoh soal. Berapa gram NO yang dapat dibentuk jika 30 gram NH3 dan 40 gram oksigen bereaksi? Oke, sama prinsipnya tadi kita tuliskan masanya. Ini masanya masing-masing yang sudah diketahui. Kemudian massa molarnya dihitung dari yang sudah diketahui juga ini. Oke, kalau open book saya nggak akan memberikan ini ya, soalnya nggak akan ada ini, karena ini bisa dicari sendiri di tabel periodik ya. Tapi kalau close book biasanya diberikan. Nah, oke, ini kalau sudah ini kita bisa hitung molnya yang sudah ada, molnya NH3, molnya O2. Oke, berikutnya kalau kita coba kita reaksikan dengan perbandingan molnya, kan yang ditanyakan yang NO-nya, jadi kita gunakan perbandingan molnya NH3 dan NO 4:4 atau 1:1. Misalnya ini bereaksi semua NH3-nya, nih reaksi semua NH3-nya, maka harusnya dihasilkan 1,76 mol NO. Oke, kita cek kalau O2 perbandingannya 5:4. Oke, ini molnya dengan perbandingan mol ini, maka dihasilkan 1 mol NO. Mana yang lebih sedikit? Yang lebih sedikit kalau oksigennya bereaksi semua. Berarti bereaksi pembatasnya ini, molnya NO yang dihasilkan adalah 1 mol. Nah, 1 mol berarti masanya 30. Oke, 30 gram NO dihasilkan dari 30 gram NH3 dan 40 gram O2. Oke, ini latihan soalnya, silahkan dicoba. Kemudian ini actual yield atau hasil aktual. Kemudian nanti ada persen yield ya. Oke. Seringkali kita tidak mendapatkan kuantitas yang diharapkan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita hitung harusnya kita dapat misalnya dapat 10 gram. Tetapi dalam prosesnya, dalam reaksi yang dilakukan, ternyata itu hanya memperoleh 9 gram. Nah, itu berarti aktual yieldnya adalah 9 gram. Ini bisa terjadi karena kesalahan penimbangan misalnya, atau kesalahan atau reaksi samping, adanya reaksi samping, atau ada kontaminasi atau sejumlah peristiwa yang lain.
Jadi hasil aktual atau hasil sebenarnya itu adalah jumlah yang diperoleh secara eksperimental ya, bukan dari perhitungan tetapi dari hasil eksperimen. Nah, kemudian tentang persen yield itu adalah jumlah produk yang diprediksi oleh reaksi pembatas. Nah, itu disebut sebagai hasil teoritis. Jadi kalau kita menghitung dari reaksi pembatas, itu kita akan memperoleh massa, itu adalah massa teoritisnya. Nah, nanti kalau dieksperimenkan di laboratorium, itu hasilnya berapa, itu adalah actual yield. Nah, persen hasil itu menghubungkan actual yield dengan theoretical yield, atau hasil aktual dengan hasil teoritis. Itu dihitung sebagai persen sama dengan ini ya, actual yield dibagi theoretical yield kali 100. Contohnya yang paling sederhana, kalau riset kue itu memprediksi hasilnya adalah 36 kue, namun dalam prakteknya cuma dapat 24. Mungkin ada yang jatuh pas bikin adonan atau salah nimbang. Itu berarti nanti gimana cara menghitung persen hasilnya atau persen yieldnya, ya hasil yang diperoleh 24 dibagi teoritisnya 36 kali 100. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ini. Selanjutnya setelah kalian pelajari, mungkin ada pertanyaan, kita diskusikan pada pertemuan online. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.